Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang selalu setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Libijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta dari Roh Kudus beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bersuka cita malam hari ini? Amin. Iya, amin. Bapak Ibu bersuka citalah senantiasa. Firman Tuhan mengatakan, bersuka citalah, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kadang-kala kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tetapi percayalah, ketika kita datang menghampiri hadirat, ketika kita mencari kehadirannya, ketika kita mencari hadirnya Tuhan, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan. Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu akan mendapatkan pengharapan yang baru dan jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ada banyak blessing yang sudah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan atmosfer surga turun meliputi saya di tempat ini. Dan saya juga percaya atmosfer surga turun meliputi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Karena roh Allah, roh kudus, dan kuasa Allah itu menembus setiap dimensi ruang dan waktu. Roh Allah, roh kudus tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Dan bekerja secara supranatural. Dan menembus setiap dimensi ruang dan waktu. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini. Dalam Zoom meeting malam hari ini. Percayalah Bapak Ibu, sesuatu akan terjadi. Dan Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah selalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah selalu bisa membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Bapak Ibu, ada satu pujian yang mengatakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku berjalan sendiri. Kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Itulah janji Tuhan buat kita yang mau datang untuk memuji, memuja, dan menyembahnya. Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat pada kita. Dia adalah Bapa yang setia, yang tidak membiarkan Bapak Ibu jalan sendiri. Kasihnya bagi embun yang turun tiap pagi, dan selalu baru setiap hari. Janjinya itulah yang selalu menopang hidup Bapak Ibu. Amin.
Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-137. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-137. Dan malam hari ini saya beri tema, hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus hidup dalam penyembahan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah lebih mengerti lagi apa itu penyembahan. Bapak Ibu masih ingat? Menyembah kepada Tuhan itu harus dengan sikap hati. Dan ini penting untuk dipahami. Menyembah Tuhan itu harus dengan apa Bapak Ibu? Harus dengan sikap hati. Nah Bapak Ibu, untuk memiliki sikap hati yang menyembah ini, perlu proses pembentukan sepanjang umur hidup seseorang. Bapak Ibu, menyembah itu artinya memberi penghormatan yang sedalam-dalamnya. Dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan itu ditujukan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah seseorang menghormati Tuhan. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia sekarang ini, dunia sekitar kita ini, ada dunia yang tidak menghormati Tuhan. Dan dunia yang tidak menghargai Tuhan. Nah Bapak Ibu, jangan berpikir ketika Bapak Ibu menaikkan lagu penyembahan, dengan kata-kata, dengan syair, dengan kalimat-kalimat, dengan musik, dengan nada yang baik, itu artinya Bapak Ibu sudah menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah the whole of life. Seluruh hidup Bapak Ibu. Penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, saudara dan saya, adalah mempersembahkan seluruh hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu lewat gerakan 1 jam sekali setiap hari. Lewat gerakan 24 jam di hadirat Tuhan. Let's praise 24 hour in the presence of God. Maksudnya supaya kita mau belajar untuk menghormati dan menghargai Tuhan dimanapun kita berada. Selalu menghormati dan menghargai kehadirannya. Selalu menghormati dan menghargai hadiratnya. Dan selalu menghormati dan menghargai hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan selalu hidup kudus. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan perlu perjuangan sepanjang hidup kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak menghormati Tuhan? Apa yang membuat kita tidak menghargai Tuhan? Dosa. Ya, dosa. Dosa di dalam daging dan dosa yang menyangkut dengan jiwa. Dan juga percintaan dengan dunia. Ini juga dosa. Bapak Ibu, hati yang menyembah itu hati yang sampai titik kita tidak mengingini apapun. Atau tidak lagi hidup dalam percintaan dengan dunia. Atau tidak lagi hidup dengan kenikmatan dunia. Tentu kalau orang-orang muda atau orang-orang yang Kristen baru yang masih bayi rohani belum bisa diajak sampai ke tingkat ini. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menjadi kekasih Tuhan, Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Karena syarat untuk menjadi kekasih Tuhan adalah yang sudah dewasa rohani. Bapak Ibu harus berani bayar harga. Bapak Ibu harus sampai berani pada titik tidak mengingini apapun. Jadi yang Bapak Ibu ingini adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu harus berani
memaksa diri dan berkata, aku tidak mengingini apapun Tuhan, dan aku hanya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan memenuhi rencanamu. Bapak Ibu, Bapak Ibu harus bergumul dengan sungguh-sungguh untuk ini semua. Ya, sulit Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan yang kehendaki. Dan Bapak Ibu, saudara saya, tidak boleh diam. Jangan diam. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apalagi sih yang harus kulakukan? Yang Tuhan tidak suka. Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, keinginan apa yang ada di dalam pikiranmu, di dalam pikiranku, dan di dalam hatiku, yang tidak Tuhan suka. God, what must I do? Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Itulah hati yang menyembah. Harus sampai kepada titik kita tidak lagi mengingini apapun selain melakukan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu tidak akan memiliki kualitas penyembahan yang tinggi kalau masih punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, untuk bisa menghormati dan menghargai Tuhan, Bapak Ibu harus menjauhi dosa dan berusaha untuk hidup kudus. Nah Bapak Ibu, bagaimana sekarang atau seseorang harus hidup kudus? Untuk hidup kudus tidak bisa satu hari, bukan? Bagaimana seseorang bisa tidak lagi mengingini dunia ini atau percintaan dengan dunia ini? Tidak bisa satu hari. Dan perlu waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu, Bapak Ibu akan mendapati ada banyak pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup itulah yang akan mendewasakan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi semakin dewasa rohani. Sehingga Bapak Ibu akan memiliki hati yang menyembah ini semakin berkualitas. Nah Bapak Ibu, hal lain yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menghormati dan menghargai Tuhan, itu adalah perasaan. Dan perasaan ini terdapat di dalam jiwa. Bapak Ibu, perasaan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dan hanya diberikan dan dianugerahkan kepada manusia. Hal ini tidak disadari oleh banyak orang. Tapi lewat perasaan ini, kita bisa mencintai Tuhan. Kita bisa mencintai sesuatu. Kita bisa mencintai seseorang. Kita bisa mengagumi sesuatu dan seseorang. Kita bisa merasakan sesuatu atau seseorang. Bapak Ibu, perasaan ini Tuhan taruh di dalam insan manusia. Supaya manusia dapat menikmati kehidupan. Sebab tanpa perasaan, manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan. Jadi kata menyembah ini terkait dengan perasaan. Dan tidak bisa dipisahkan dari perasaan. Seseorang tidak mungkin menghormati dengan benar kepada Tuhan tanpa memiliki cinta. Tanpa memiliki kasih. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Dasar dari penyembahan itu adalah cinta Bapak Ibu. Dasar dari penyembahan itu adalah kasih. Nah Bapak Ibu, hal mencintai, hal mengasihi ini adalah wilayah kedaulatan masing-masing individu. Atau wilayah kedaulatan masing-masing orang. Hal mencintai atau mengasihi itu tergantung dari masing-masing orang. Dan Tuhan tidak bisa memaksa. Tuhan tidak memaksa. Dan Tuhan tidak mengatur manusia. Karena manusia sendiri yang harus menggerakkan perasaannya. Karena manusia sendiri yang harus mengatur perasaannya. Jadi Bapak Ibu,
Betapa beruntungnya Bapak Ibu, saudara dan saya. Betapa berbahagianya orang-orang. Betapa terberkatinya orang yang mencintai Tuhan. Dan ini harus Bapak Ibu upayakan. Bapak Ibu harus mengerjakan dan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mencintai Dia. Bapak Ibu harus dengan sengaja, dengan sadar, menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang hati yang menyembah, itu sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai waktu kita beribadah, waktu kita menyanyikan lagu rohani, atau mengucapkan kata-kata penyembahan, atau kalimat-kalimat penyembah. Hati yang menyembah itu merupakan kualitas hati setiap saat. Kualitas perasaan kita setiap waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu hari nanti, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, keagungannya dan kemuliaannya pasti dahsyat sekali, Bapak Ibu. Dan betapa bersyukurnya kita kalau kita mengisi perasaan kita dengan baik. Kita mencintai Tuhan, Bapak Ibu, dan menjadikan Tuhan itu menjadi gairah hidup kita. Amin. Betapa beruntungnya Bapak Ibu. Sebab jikalau Bapak Ibu benar-benar menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Dia, dan kita bisa menikmati Tuhan lewat perasaan kita. Kita pasti akan menghargai Dia. Dan kita pasti akan menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Dan ini yang harus kita terus upayakan dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu setiap kali kita memperkarakan hal ini, maka kecintaan Bapak Ibu akan semakin bertambah-tambah. Amin, Bapak Ibu. Tuhan, aku mau mencintaimu lebih lagi. Aku mau mencintai Engkau. Aku mau mencintai Engkau. Dan kalau Bapak Ibu mempunyai komitmen itu, maka kecintaan Bapak Ibu akan semakin bertambah-tambah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, terkadang Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bergumul. Ya, antara memilih apa yang menyenangkan hati kita, yang memuaskan diri kita, dengan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita dihadapkan kepada itu semua. Ya, kadang-kadang kita gagal. Bahkan dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang sederhana, kita gagal. Mintalah ampun kepada Tuhan. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kesalahan itu. Demikian juga dengan perasaan kita. Jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dan dari situlah kecintaan kita kepada Tuhan akan semakin meningkat. Meningkat dan meningkat dan meningkat. Dan kita bisa menikmati Tuhan. Dan memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Sampai kita bisa bicara dan berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Yang kuperlukan hanya Engkau, Tuhan. Perlu Kau, Tuhan. Lebih dari nafasku. Lebih dari darah dalam tubuhku. Bapak Ibu, ada pujian yang indah yang ditulis oleh pemazmur yang berkata, sekalipun hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selain Kau,
tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menggebu-gebu untuk menyembah karena kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan, itulah yang menjadikan Tuhan bernilai tinggi di dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu memilih hati yang seperti ini, Bapak Ibu akan memiliki pengalaman yang real dengan Tuhan. Tidak mungkin tidak memiliki pengalaman yang real dengan Tuhan. Dan pengalaman ini bukan hanya Bapak Ibu semudah disakit. Bukan hanya Bapak Ibu bebas dari masalah ekonomi. Tapi Bapak Ibu dipulihkan dari karakter dan watak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu. Dan memulihkan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Amin. Sehingga dari situlah timbul kekaguman Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kagum akan Tuhan. Dan semakin Bapak Ibu mengagumi Tuhan, maka hati Bapak Ibu pun akan terus diisi oleh Tuhan. Sehingga keindahan dunia pun akan menjadi semakin pudar. Bapak Ibu, hal ini sulit bagi orang-orang yang muda, yang belum menjalani hidup panjang. Apalagi yang hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan yang materialistis. Tapi Bapak Ibu, ketika sudah dewasa rohani dan hidup tidak lagi dicemari dengan hal-hal keinginan dunia, hidupnya tidak lagi dicemari dengan dosa, jangan sampai Bapak Ibu menoleh ke belakang lagi.
dan menarik hati untuk melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hati yang menyembah ini, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berani dan berambisi dan benar-benar memiliki hati yang menyembah ini. Dan Tuhan pasti merasakan bahwa kita mencintainya. Tuhan bisa merasakan bahwa dia adalah gairah hidup kita. Tuhan bisa merasakan bahwa dia yang menjadi kesukaan kita. Tuhan bisa merasakan bahwa dia yang menjadi kebahagiaan kita. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan merasakan kalau kita menyanjung dia dan mengagumi dia. Bukan hanya ketika kita ibadah, tetapi ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menggebu-gebu untuk menyembah. Karena cinta akan Tuhan. Karena kerinduan Bapak Ibu akan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan gairah di dalam hidup Bapak Ibu. Dan menjadikan Tuhan itu satu kenikmatan Bapak Ibu. Tuhan bisa merasakan itu Bapak Ibu. Dan ini bukan karena khusus untuk orang-orang tertentu. Tetapi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap insan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan mengisi hati kita, jangan mengisi perasaan kita dengan hal yang tidak berguna, dengan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai saat ini, mulai malam hari ini, kita membuka hati kita mengarahkan hati kita dan minta Roh Kudus untuk memberi kita, untuk kita memiliki hati yang menyembah, untuk kita memiliki hati yang mencintai Tuhan. Dan malam hari ini aku berdoa, Tuhan, aku mau mencintaimu. Tuhan, aku mau mencintai Engkau, Tuhan. Aku mau hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan. Aku mau menjadi orang yang benar-benar butuh Engkau, Roh Kudus. Aku mau menjadi kekasih-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun itu Bapak Ibu untuk menjalani semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu terjadi atas hidup Bapak Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Seringkali frekuensi perasaan yang kita miliki ini berubah-ubah. Karena Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari, ada satu frekuensi yang kuat, yang menggebu-gebu. Aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, siang hari, ketika kita di mobil, kemudian kita lihat gadget, kita buka gadget, dan kita lihat apa yang tidak patut untuk kita lihat. Kita buka dan kita lihat apa yang tidak seharusnya kita lihat. Itu akan merusak pikiran kita. Ketika ketemu orang, kemudian marah-marah, Bapak Ibu, itu akan merusak frekuensi perasaan kita. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu, 1 jam sekali setiap hari kita terhubung dengan hadirat Tuhan. Kita terhubung dengan realita kehadirannya. Dengan realita hadiratnya Tuhan. Sehingga frekuensi perasaan kita tetap terjaga. Dan kita tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan. Dan hati yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu harus memiliki keinginan yang kuat. Ambisi yang kuat untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Karena seringkali frekuensi perasaan ini menjadi tidak stabil. Dan sifatnya situasional. Bapak Ibu mengerti? Paham? Maksud saya sampai di sini? Bapak Ibu,
Mari kita perjuangkan hal ini di hadapan Tuhan. Untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Dan saya memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya memilih untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hidup kudus dan tidak bercacat. Dan tidak bercela. Bapak Ibu, bangunlah kehidupan Bapak Ibu lewat penyembahan. Bangunlah kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu bukan artinya seseorang diberi hati yang menyembah dan yang lain tidak. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi itu tergantung dari masing-masing individu. Biarlah Tuhan menemukan Bapak Ibu sebagai permata-permatanya Tuhan. Sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang berpenampilan indah dan elok di matanya. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu belum sempurna. Tetapi bertekunlah. Bertekunlah terus sampai Bapak Ibu kedapatan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita memilih untuk kedapatan benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Meskipun Bapak Ibu tidak dihormati atau dihargai oleh manusia. Karena mungkin Bapak Ibu bukan orang yang berpendidikan. Atau bukan orang kaya secara materi. Tapi pastikan Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Dan saya mau ingatkan, Bapak Ibu, tetaplah mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi. Kadang-kadang memang dihadapkan dengan masalah dan problem, dengan persoalan, dengan tantangan, dengan rintangan, dengan hambatan. Tapi disitulah kita diuji. Disitulah kesetiaan Bapak Ibu diuji. Disitulah kecintaan Bapak Ibu diuji. Seberapa jauhkah kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan? Dan Bapak Ibu harus tahu, itulah cara-cara Tuhan untuk mendewasakan cita Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu diberkati dengan berkat yang melimpah, dengan hidup nyaman, mencintai Tuhan itu mudah. Tapi ketika Bapak Ibu dalam keadaan sulit, sakit penyakit belum sembuh, ekonomi belum pulih, jangan menjadi lemah. Dan jangan berkata, Tuhan, kok sepertinya Engkau diam dan cuek. Jangan berkata seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Seperti pujian tadi yang mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Bapak Ibu, saya jauh dari sempurna. Tetapi saya serius untuk mencari Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita serius untuk mencintai Tuhan dan menjadi kekasih Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, tinggalkan semua kesenangan. Tinggalkan semua kenikmatan dunia dan masalah-masalah yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tetaplah pandang Tuhan. Dan janganlah cinta Bapak Ibu kepada Tuhan menjadi berkurang. Masalah boleh datang. Tapi jangan sampai Bapak Ibu mendukakan Tuhan. Tetaplah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Bapak Ibu mau menjadi kekasih Tuhan dengan hati yang menyembah, artinya Bapak Ibu harus tunduk di kaki Tuhan. Bapak Ibu harus mencium tangan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi. Berikanlah hatimu untuk Tuhan. Dan cintailah Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Karena Tuhan bisa dinikmati. Carilah wajahnya. Nikmati Tuhan. Dan jangan terikat dengan kesenangan dunia.
Jangan terbelenggu dengan masalah. Tetapi biarlah kita terbelenggu dan terikat oleh cinta kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mencium keharuman cinta yang keluar dalam hati kita. Langkah hidup kita, sikap hati kita akan menjadi nyanyian, pujian, dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya waktu kita beribadah, tetapi ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, hidupmu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidupku menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi penyembahan kepada Tuhan. Sikap hidup kita menjadi nyanyian. Sikap hidup kita menjadi pujian. Sikap hidup kita menjadi penyembahan bagi Tuhan. Dan langkah hidup kita menjadi tarian di hadap Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ajar aku mengerti akan perasaanmu Tuhan. Dan mengerti detak jantung. Dan biarlah aku memiliki keintiman denganmu. Sampai ku dapati hatiku seirama denganmu. Bapak Ibu, saya masih mau menaikkan satu pujian lagi. Ajari aku mengerti perasaan. Satu pujian yang indah. Yang akan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ajari aku mengerti perasaanmu. Semuanya untuk jiwa rohku relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengan
perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan memasuki pembahasan bagian-bagian yang ketiga dari tema hidupku adalah penyembahan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hidupku adalah penyembahan, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah mengerti dan memahami bahwa untuk hidup di dalam penyembahan ini, Bapak Ibu harus memiliki hati yang menyembah. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi. Apa arti menyembah itu, Bapak Ibu? Dan malam ini saya mau menyampaikan sesuatu yang penting tentang arti dari menyembah Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa menyembah Tuhan? Bapak Ibu perhatikan, sebelum kita sampai kepada menyembah, maka haruslah kita terlebih dahulu mengerti apa itu memuji. Bapak Ibu tahu apa itu memuji? Kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita harus mengerti apa itu memuja. Bapak Ibu tahu arti memuja? Dan setelah itu baru Bapak Ibu akan mengerti apa itu menyembah. Karena seseorang tidak akan bisa menyembah tanpa sikap memuja. Tetapi seseorang tidak akan bisa memiliki sikap memuja kalau tidak mengerti sikap memuji. Jadi Bapak Ibu haruslah mengerti dan memahami bahwa langkah awal itu adalah memuji. Kemudian meningkat kepada memuja. Dan kemudian baru kita menyembah. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Heinz 2 minggu yang lalu. Bapak Ibu masih ingat? Bapak Ibu paham sampai di sini? Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar untuk memahaminya. Jadi Bapak Ibu, apa itu memuji? Memuji artinya memberikan pujian, memberi pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan seseorang atau keunggulan atas sesuatu. Bapak Ibu,
memuji ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan ditujukan kepada siapa saja dan dalam konteks urusan apa saja dan tidak punya ikatan kepentingan. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan apa itu memuji. Nah Bapak Ibu, selama ini orang berpikir memuji itu mudah untuk dilakukan. Dan semua orang bisa memuji. Amin. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memuji seseorang? Pernahkah Bapak Ibu memuji sesuatu? Pernahkah Bapak Ibu memuji kepada teman Bapak Ibu? Kepada anak Bapak Ibu? Pasti pernah, bukan? Nah, ketika Bapak Ibu memuji seseorang, pasti ada alasannya, betul? Ketika Bapak Ibu memuji seseorang, pasti ada dasarnya, betul? Mengapa Bapak Ibu memuji? Apa dasarnya Bapak Ibu memuji? Apa alasannya Bapak Ibu memuji? Yang pasti itu dianggap bernilai, bukan? Bernilai baik atau bernilai tinggi, bukan? Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang memuji itu, pada dasarnya sesuatu yang dihasilkannya itu bernilai baik atau memiliki nilai baik. Betul? Jadi Bapak Ibu ada konsep. Mengapa Bapak Ibu mengatakan baik? Ada parameter mengapa Bapak Ibu mengatakan baik. Ada dasar yang membuat Bapak Ibu memuji. Ada dasar mengapa Bapak Ibu memuji. Dan mengapa seseorang memuji. Karena ada konsep, karena ada ukuran, dan ada parameter. Dan lebih tepat lagi ada nilai-nilai, betul? Nah Bapak Ibu, umumnya pujian terhadap sesuatu atau terhadap seseorang itu relatif. Tergantung dari bagaimana seseorang melihatnya. Apakah dia memiliki konsep, apakah dia memiliki parameter, atau apakah dia memiliki ukuran atau tidak. Karena bagi orang yang memiliki konsep, bagi orang yang memiliki parameter atau ukuran, itulah ukuran yang diberikan untuk memberikan pujian. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak memiliki konsep, parameter atau ukuran, itu tidak bernilai sedikit. Jadi di dalam memuji itu ada unsur subjektivitas, ada unsur subjektif. Seseorang bisa berkata bagus, dan yang lain bisa berkata sebaliknya, atau tidak bagus. Ada unsur subjektivitas. Seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, menurut ukuran dia, sudah sangat yang paling cantik. Tetapi bagi pria lain, wanita itu kurang menarik. Ada yang lain yang lebih cantik. Sama juga ketika kita menilai sebuah musik. Nah Bapak Ibu, dalam memuji ada unsur subjektivitas. Itu sebetulnya misteri dari kehidupan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan memuji Tuhan? Bapak Ibu suka memuji Tuhan bukan? Saya juga suka memuji Tuhan. Apa dasarnya Bapak Ibu memuji Tuhan? Ada yang menjawab, kan orang menyanyi. Jadi saya ikut-ikutan menyanyi. Jadi tanpa dasar Bapak Ibu. Jadi seorang menyanyi bisa tanpa dasar. Itu munafik namanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, seseorang bisa menyanyi dan melantunkan syair dan lirik lagu tersebut tanpa mengalami pengalaman dengan lagu itu. Tapi dia bisa menghayati lagu tersebut. Itu munafik Bapak Ibu. Jadi mengapa Bapak Ibu memuji Tuhan? Apa dasarnya Bapak Ibu memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, apakah baik itu buat Bapak Ibu? Apa parameternya? Apa ukurannya? Apa nilainya?
Apa baik itu Bapak Ibu? Nah, ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Ada subjektivitas ketika mengatakan Tuhan itu baik. Di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu tahu ada pengalaman pemazmur ketika menuliskan mazmurnya. Di dalam kitab Mazmur 142, ini pengalaman dari pemazmur, dan ini adalah Mazmur Daud. Ketika dia ada di dalam gua adulan. Ketika Daud sedang dikejar-kejar musuh. Saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya. Bapak Ibu tahu ceritanya bukan? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Mazmur 142 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur 142 ayat 1 sampai 8 mengatakan, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Engkaulah yang mengetahui jalan. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi-sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindungan bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku. Apabila engkau berbuat baik padaku. Bapak Ibu, inilah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dikejar-kejar musuhnya Raja Saul. Inilah pengalaman hidupnya. Dan Daud mengatakan di ayat 6, 7, dan 8, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik padaku. Jadi Bapak Ibu, apa alasannya Daud memuji Tuhan? Karena kebaikan Tuhan ketika dia ada di dalam kesesakan. Dan Daud berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku beritahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalan, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihat, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu, ini alasan Daud memuji Tuhan. Karena Daud mengerti dan tahu bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan. Amin. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 2, kita akan melihat ada nyanyian yang dinaikkan oleh Musa dan bangsa Israel ketika mereka telah menyeberangi Laut Teberau. Dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur,
kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan dia. Jadi Bapak Ibu, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, itu sebenarnya terkait dengan pengalaman hidup. Dan dari apa yang telah dialaminya. Baru timbul dan muncul yang dikatakan nyanyian baru. Ya, pengalaman baru memunculkan nyanyian baru. Jadi Bapak Ibu, menyanyi atau memuji Tuhan itu karena mendapatkan sesuatu. Betul? Pertanyaan. Sesuatu apa yang Bapak Ibu pandang bernilai dari Tuhan yang membuat Bapak Ibu memuji Tuhan? Jawabannya, ini subjektif. Dan ini tergantung dari kedewasaan rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi seseorang memuji Tuhan itu dasarnya apa? Apa ukuran kebaikan Tuhan yang dia terima? Mengertikah dia rencana Tuhan di dalam hidupnya? Ada subjektivitas. Dan subjektivitas ini terkait dengan kedewasaan rohani. Bapak Ibu, bayangkan kalau ada kejadian seperti ini. Suami sakit. Uang kontrakan rumah belum bisa dibayar. Bulan ini anak sekolah, uang sekolah anak masih nunggak 3 bulan. Apakah Bapak Ibu masih bisa memuji Tuhan? Apakah Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan itu baik? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bertemu dewasa. Karena ukuran baik itu ditentukan oleh pemahaman Bapak Ibu terhadap Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan bukan hanya baik buat Bapak Ibu. Dan belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kualitas memuji Tuhan itu sangat tergantung dari kedewasaan rohani seseorang. Dan itu subjektif. Nah, di dalam kehidupan Kristen, memahami nilai-nilai ini bukan hanya secara kognitif. Bukan hanya secara nalar. Bukan hanya secara pikiran. Dan Bapak Ibu menalar Tuhan. Tetapi juga harus dengan pengalaman konkret. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memahami konsep tentang kebaikan Tuhan ini. Misal ketika Bapak Ibu disembuhkan dari sakit. Tidak salah Bapak Ibu memuji Tuhan. Karena Bapak Ibu mengalami pengalaman konkret disembuhkan. Ketika Bapak Ibu dibebaskan dari ketertarikan terhadap dunia. Dan sekarang menjadi tidak tertarik lagi dengan dunia. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu mengalami pengalaman yang menyangkut tentang perubahan karakter. Yang awalnya Bapak Ibu gampang marah. Dan sekarang menjadi sahabat. Itu pengalaman konkret yang Bapak Ibu bisa rasakan. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya pengalaman-pengalaman mukjizat atau perubahan hidup yang Tuhan mau. Melainkan yang Tuhan inginkan adalah mengembalikan Bapak Ibu kepada rancangannya yang semu. Amin. Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 8 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah rancangan semula Tuhan. Rancangan atau rencana semula Allah menciptakan manusia agar segambar, bahasa Ibraninya selem, dan serupa, bahasa Ibraninya demot, dengan Allah. Bapak Ibu, itulah memuji Tuhan. Nah, yang kedua adalah memuja. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, memuji itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan kepada siapa saja. Dan dalam konteks apa saja. Tetapi di dalam memuja, itu ada satu ikatan kepentingan.
atau memiliki ikatan kepentingan. Karena dalam pujaan ada satu ikatan kepentingan. Memuji adalah suatu perasaan yang lebih besar daripada memuji. Karena di sana ada rasa ingin melayani, serving kepada yang dipujanya. Tingkat memuja ini menyangkut kebutuhan atau ketergantungan. Seorang pria yang ketika memuji seorang wanita, kamu cantik, tapi nggak ada urusan sama sekali dengan wanita itu memuji namanya. Tetapi saat dia bilang, I want to marry you, I need you, aku cinta padamu, dan jangan tinggalkan aku. Itu tingkatnya memuja. Jadi kalau sudah sikap memuja, ini bicara tentang kebutuhan dan ketergantungan. Nah, ketergantungan apa? Itu masalahnya. Kalau sakit lalu sembuh, supaya ekonomi lancar, Bapak Ibu bisa naik jabatan, Bapak Ibu bisa naik pangkat. Jadi kalau itu, dan itu yang terjadi selama ini, artinya sama dengan kata-kata, ku perlu kau Tuhan. Perlu kau Tuhan. Tuhan tanya, kenapa kau perlu aku? Ini ya, aku mau minta supaya pangkatku naik. Aku mau punya rumah yang lebih besar. Rumahku saat ini kecil. Dan Tuhan berkata, anakku, itu perkara yang fana. Rancanganku besar bagimu. Mestinya ketika memuji tadi, dia sudah memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. Sudah memahami konsep-konsep yang benar. Sudah memahami kebenaran yang murni. Dan nilai-nilai kekekalan. Sehingga ketika kita berkata, ku berlindung padamu Bapak. Dia nggak peduli lagi dengan banyak orang jahat di sekitar. Yang dia peduli adalah bagaimana dia hidup suci. Bagaimana melawan kuasa kegelapan. Bagaimana tidak lagi tergantung oleh situasi. Dan kalau saya berkata, ku berlindung itu artinya melawan kuasa gelap. Melawan daging. Melawan pengaruh kuasa di sekitar. Malapetaka. Atau orang-orang yang bermaksud jahat. Kenapa kita minta perlindungan? Karena kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sampai memuji dengan benar, kalau Bapak Ibu sudah sampai memuji dengan benar, baru Bapak Ibu masuk ke tingkat memuja. I adore you. I won't live without you, Lord. I can live without you, Lord. Kenapa tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Sebab hanya Engkaulah kebutuhan. Hanya Engkaulah keinginanku. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, belum dapat jodoh, nggak punya anak, tidak masalah. Tidak masalah, tidak masalah. Belum dapat kerjaan, tidak masalah. Asal jangan aku tidak memiliki Engkau. Amin. Ya, kepada Tuhan itu harus sampai pada tingkat ini. Aku hanya butuh Engkau, Tuhan. Hanya Kau yang kubutuhkan. Dan bukan hanya berkat-Mu. Bukan hanya kuasa-Mu. Tapi Engkau. Engkau sendiri yang kubutuhkan. Itulah namanya memuja. Jadi kepada Tuhan itu Bapak Ibu harus memuja dengan kualitas yang benar. Sampai berani berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan batu
bagianku, tetaplah Engkau selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah bagianku, tetaplah Engkau selama-lamanya. Itu, itu, itu yang harus Bapak Ibu lakukan setiap hari. Memuji, memuja. Baru Bapak Ibu bisa menyembah. Bapak Ibu, ini tidak sederhana. Kalau memujinya nggak matang, memujanya munafik Bapak Ibu. Nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa menyembah. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu simpan kebenaran ini di dalam hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita memuja, ini sudah ada unsur membutuhkan. Ada kebutuhan. Ada unsur ketergantungan. Bapak Ibu, mari kita berjuang untuk terus ke tingkat aku memujamu Tuhan. I adore you Lord. Aku memujamu Tuhan. Mari kita terus berjuang sampai tingkat tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini selain Engkau Tuhan. Tidak lagi yang kubutuhkan di dunia ini, di bumi ini selain Engkau Tuhan. Itu baru memuja. Engkau lebih dari apapun. Engkau lebih dari nafasku yang kuperlukan. Engkau lebih dari harta milikku yang Engkau beri. Engkau lebih dari permata milikku. Dan semua yang kumiliki, Engkau yang kubutuhkan. Engkau yang kuperlukan. Engkau segalanya bagiku. Lebih dari apapun yang kubutuhkan. I adore you. Tuhan, aku memujamu. Tuhan itu lebih berguna. Tuhan itu segalanya. Memiliki Tuhan cukup Bapak Ibu. Memiliki Tuhan itu cukup bagiku. Nah Bapak Ibu, ini tingkat kedua. Yang menjadi puncak adalah menyembah. Syakah dalam bahasa Ibrani-nya. Tunduk. Proskuneo dalam bahasa Yunani-nya. Secara etimologi artinya mencium tangan, menghormati, menghargai. Dan biasanya dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Tapi kalau saka, tunduk itu kepada raja, kepada Allah. Dan biasanya dia taruh mukanya di antara dua lututnya. Menyembah itu sebenarnya kata lainnya adalah mengabdi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan menyembah Tuhan, kemudian Bapak Ibu tidak berbuat apa-apa, dan hanya mengatakan haleluya di dalam pujian. Ketika Bapak Ibu beribadah. Ketika Bapak Ibu menaikkan pujian. Tapi Bapak Ibu nggak buat apa-apa dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, itu hanyalah pepesan kosong. Itu adalah pepesan kosong. Pepesan kosong belaka. Bapak Ibu, kalau ibarat handphone itu nggak ada isinya. Cuma casingnya saja. Handphone itu handphone bohongan. Cuma mainan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah, seharusnya Bapak Ibu tidak boleh datang tanpa membawa apa-apa. Bapak Ibu harus datang dengan membawa sesuatu yang berharga ke hadapan Sang Raja. Dan ini yang disebut latreo. Membawa persembahan yang terbaik bagi Raja kita. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan kalau saja kita hidup di masa penganiayaan nanti, mungkin saja Bapak Ibu harus sampai mengorbankan nyawa dan darah Bapak Ibu untuk dipersembahkan kepada Raja kita. Tapi sekarang Bapak Ibu masih hidup di dalam masa-masa, bukan masa-masa penganiayaan. Jadi apa yang harus Bapak Ibu persembahkan kepada Raja kita? Bapak Ibu berikanlah waktu, tenaga, pikiran, harta, martabat. Dan yang Bapak Ibu sisakan. Berikan itu kepada Tuhan sebagai yang terbaik.
Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berkata, haleluya, pastikan ada kalimat di belakangnya. Ambil apa yang kau mau. Ambil dalam hidupku. Perintahkanlah kepada aku. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan. Dan Bapak Ibu bisa mengatakan, aku menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu Tuhan. Itu harganya adalah hidupku. Nyawaku. Tidak ada yang kuingini apapun yang engkau perintahkan padaku. Ku sembah kau Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan leher kita untuk disembelih. Kita menyerahkan hidup kita di atas mezbah untuk dibakar habis seluruhnya. Dan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan sebuah film, His Only Son. Bapak Ibu, lihat. Apa yang Tuhan minta dari Abraham? Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Anaknya yang dikasihinya. Bapak Ibu, tahu ceritanya bukan? Abraham membawa Ishak ke atas sebuah gunung di tanah Moria untuk dipersembahkan. Dan ketika Ishak sudah diikat dan ditaruh di atas tumpukan kayu yang sudah tersusun rapi, menjadi sebuah mezbah. Menjadi sebuah mezbah bakaran. Dan ketika Abraham hendak membunuhnya, ketika Abraham hendak memotong leher Ishak, anaknya, hendak mengorbankan hidup anaknya, dan menyerahkan hidup anaknya di atas mezbah bakaran untuk dibakar habis seluruhnya dan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mencegahnya. Kejadian pasal 22 ayat 12 mengatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Bapak Ibu, itulah menyembah yang benar. Apapun yang engkau minta, yang engkau miliki, aku serahkan bagimu. Bapak Ibu, mungkin Ishakmu adalah segala harta milikmu. Rumahmu, mobilmu, usahamu, pekerjaanmu, tenagamu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu berani bayar harganya? Itulah arti menyembah. Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini. Bapak, ku persembahkan tubuhku. Biar pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapak, ku persembahkan tubuhku. Berkenan
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku, itu harganya adalah hidup Bapak Ibu, nyawa Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat Bapak Ibu tolak atas apapun yang Tuhan perintahkan pada Bapak Ibu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan leher kita untuk disembelih. Kita menyerahkan hidup kita di atas mezbah untuk dibakar habis seluruhnya dan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Bukan hanya aku berkata, aku menyembahmu Tuhan. Bukan hanya berkata, hanya di mulut saja. Saya maklumi kalau Bapak Ibu masih lahir baru dan belum dewasa. Tapi Bapak Ibu sudah tingkat dewasa rohani. Mestinya waktu menyembah sudah sampai pada tingkat tadi. Mestinya apapun juga. Tak lagi kuingini apapun juga. Segenap diriku telah Kau miliki. Kuperhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapak dan segalanya. Bapak Ibu, orang yang tidak menyembah Tuhan tidak akan menikmati kerajaan surga. Tapi sikap hidup yang menyembah, dan saya pikir betapa beruntungnya Bapak Ibu, karena di sisa waktu ini, di singkatnya umur hidup kita, Bapak Ibu bisa menyembah Dia. Bapak Ibu, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan kalimat-kalimat, Bapak Ibu menyembah Tuhan. Tuhan, apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Tuhan, apa yang ada padaku, yang mesti kuserahkan, tapi aku pertahankan dan belum kuberikan. Itu hanya di bibir saja Bapak Ibu. Itu pepesan kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup ini singkat. Dan ketika Bapak Ibu pulang ke rumah Bapak Ibu tidak akan membawa apa-apa. Bapak Ibu tidak akan membawa apa-apa yang telah Bapak Ibu miliki di dunia ini. Tidak akan membawa apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berbuat sesuatu bagi Dia, itu adalah keberuntungan. Ketika uang Bapak Ibu masih ada di deposito Bapak Ibu, itu bukan milik Bapak Ibu. Tapi kalau itu sudah dipakai untuk menolong orang lain, itu baru menjadi milik Bapak Ibu. Bapak Ibu, janganlah hanya kata-kata atau kalimat-kalimat saja yang Bapak Ibu katakan menyembah Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus lakukan. Harus lakukan itu dalam hidup sehari-hari. Menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata penyembahan, bukan hanya dengan kalimat-kalimat penyembahan, tapi dengan sikap hidup di mana kita mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan Bapak Ibu. Siapa sih Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan mau menerima Bapak Ibu, karena Tuhan mau melayakkan Bapak Ibu untuk menikmati kerajaan surga. Jangan berpikir mengabdi kepada Tuhan harus memberi uang. Tetapi setiap kata yang Bapak Ibu ucapkan, yang membuat orang lain terberkati, itulah penyembahan Bapak Ibu. Sikap hidup Bapak Ibu yang membuat orang lain menemukan Tuhan, itulah pengabdian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu, betapa luar biasanya pesan Tuhan malam hari ini. Dan kalau Bapak Ibu benar-benar memperhatikannya dan melakukannya, Bapak Ibu beruntung. Dan sangat beruntung Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kebenaran ini. Dan saya berharap pesan ini boleh sungguh-sungguh mengubah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, goreskan semua ini di dalam hati Bapak Ibu. Goreskan sedalam-dalamnya dan jangan terhapuskan. Bapak Ibu, saya menyampaikan pesan ini bukan sebagai orang yang tahu banyak tentang penyembahan. Tapi saya sedang belajar dan terus belajar. Dan terus belajar dan terus belajar.
Dan saya mohon Roh Kudus terus memberiku pengertian-pengertian yang baru tentang menyembah Tuhan, tentang penyembahan. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, berikan hatimu untuk Tuhan dan cintailah Tuhan. Nikmatilah Tuhan, karena Tuhan bisa dinikmati. Carilah wajahnya, tutup pintu kamarmu, berlutut dan terus mencari wajah Tuhan. Nikmati Tuhan. Jangan terikat dengan kesenangan dunia. Jangan terbelenggu dengan masalah. Tetapi biarlah kita terbelenggu dan terikat oleh cinta kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mencium keharuman cinta yang keluar dari hati Bapak Ibu. Langkah hidup kita, sikap kita akan menjadi nyanyian, pujian, dan penyembah di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya waktu Bapak Ibu beribadah. Ketika kita menjalani hidup sehari-hari kita. Sehingga hidupmu menjadi penyembahan bagi Tuhan. Hidupmu menjadi penyembahan bagi Tuhan. Hidup kita menjadi penyembahan bagi Tuhan. Sikap hidup kita menjadi nyanyian, menjadi pujian, dan penyembahan bagi Tuhan. Dan langkah hidup kita menjadi tarian di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur pertemuan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sungguh malam hari ini kebenaran-Mu itu luar biasa. Luar biasa buat kami. Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami harus memuji, bagaimana kami harus memuja, dan bagaimana kami harus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hikmat yang Engkau berikan pada kami. Dan dialah Tuhan, ketika kami mengerti, ketika kami memahaminya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanamkan firman-Mu malam hari ini di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang menonton. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang berharga dan sangat berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, sebentar kami akan melanjutkan kami di dalam sharing kami, kiranya Tuhan yang akan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, mari kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Stefanus. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.